نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat Isya dan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga tersebut dipersiapkan, diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 2 hari lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Malam yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam di mana para malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Dan malam yang penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Dengan banyaknya keutamaan-keutamaan tersebut, tentu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sangat ingin mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Namun kita bertanya-tanya, bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara mendapatkan Lailatul Qadar ada 4. Yaitu yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabi idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, shadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan kainnya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi istrinya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli istrinya. Apa itu semuanya? Agar beliau sallallahu alaihi wasallam fokus dalam beribadah.
tidak terganggu ibadahnya. Kemudian ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Rasulullah menghidupkan malamnya. Dengan apa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, dengan membaca Al-Qur'an, dengan zikir, dengan istighfar, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu. Kemudian Rasulullah membangunkan para istrinya. Untuk apa Rasulullah membangunkan para istrinya? Agar istrinya juga mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Agar istrinya bisa beribadah pada malam Lailatul Qadar dan mendapatkan Lailatul Qadar. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang yang tidak mempunyai istri, laki-laki yang masih jomblo, yang masih bujangan, cukup ahya lailahu, cukup menghidupkan malam-malamnya saja. Tidak usah repot-repot mau membangunkan istrinya, menjauhi istrinya, tidak usah karena tidak punya istri. Jadi cukup ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah. Fokus. Justru yang belum punya istri, yang masih bujangan, lebih fokus mestinya beribadah kepada Allah. Beda yang masih punya istri, ya. Beda dengan yang punya istri. Kalau yang punya istri masih tawar-menawar, iktikaf enggak, beribadah enggak, ya. Masih ada tawar-menawarnya. Tapi yang enggak punya istri, masih jomblo, masih bujangan, justru dia yang harus lebih fokus daripada yang tidak punya istri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian cara mendapatkan Lailatul Qadar yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairihi. Artinya apa? Bersungguh-sungguh dalam beribadah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh. Seperti yang barusan ana sampaikan tentang perkataan Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairihi. Di mana beliau tidak melakukannya di saat-saat yang lain. Ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, betul-betul sungguh-sungguh Rasulullah mencari Lailatul Qadar. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu cara mendapatkan Lailatul Qadar yang kedua. Jangan lemes-lemesan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, jangan lemes-lemesan. Nanti mikir sahurnya gimana. Nanti kalau anak iktikaf ke Masjid Utsman bin Affan, apa ada sahurnya tidak? Jangan mikir. Yang penting berangkat dulu. Sungguh-sungguh. Nyampe masjid, sungguh-sungguh fokus ibadah. Mudah-mudahan kita bisa berjuang dan bersungguh-sungguh ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan dalam rangka beriktikaf. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara mendapatkan Lailatul Qadar yang ketiga adalah dengan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janji Allah, yakin dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu juga Imam Asy-Syafi'i berkata, anna ihya'aha yahsulu bi an yusalli al-isya fi jama'atin wa ya'zimu ala an yusalli as-subha fi jama'atin. Bahwasannya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa dicapai dengan apa? Yahsulu bi an yusalli al-isya fi jama'ah. Bisa dicapai dengan salat isya berjamaah di masjid. Wa ya'zim ala an yusalli as-subha fi jama'ah. Kemudian bertekad keras, benar-benar bertekad salat subuh berjamaah di masjid. Itu cara mendapatkan Lailatul Qadar. Salat berjamaah isya di masjid dan salat subuh berjamaah di masjid. Jangan lepas dari salat berjamaah ini ma'asyiral muslimin kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian Imam Asy-Syafi'i dalam Qaulil Qadimnya menyatakan,
Man syahida al-isya'a was-subha fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa yang menghadiri salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid, faqad akhadha minha bihadhihi, maka orang itu dapat mengambil malam tersebut, dapat mengambil bagian malam tersebut. Artinya apa? Orang yang melaksanakan salat berjamaah isya dan subuh di masjid, dia dapat dikatakan sudah, katanya Imam Syafi'i, dapat dikatakan sudah dapat mengambil bagian menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita, ketika kita benar-benar menegakkan salat berjamaah di masjid, mendirikan salat di masjid berjamaah, siapa tahu kita diberikan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Malik dan Ibnul Musayyib menyatakan sama dengan pernyataan Imam Asy-Syafi'i, man syahida Lailatul Qadri fi jama'atin faqad akhadha minhu bihadhihi. Barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar dalam berjamaah di masjid, ya, faqad akhadha bihi bihadhihi minha, maka dia dapat dikatakan mengambil bagian malam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu saya tekankan kepada diri saya sendiri, begitu juga kepada antum semuanya, untuk tidak meninggalkan salat berjamaah, lebih-lebih kepada laki-laki. Laki-laki wajib salat berjamaah di masjid. Kemudian cara mendapatkan Lailatul Qadar yang keempat, yaitu dengan beriktikaf. Dengan beriktikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencari Lailatul Qadar itu 1 bulan penuh. 10 hari pertama Rasulullah mencari Lailatul Qadar. Tidak kelihatan. Tidak ada petunjuk tentang Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah cari lagi di 10 pertengahan Ramadan. Ternyata tidak ada. Tidak ada petunjuk tentang Lailatul Qadar. Kemudian ada yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qila li," katanya Rasulullah. Ada yang berkata kepadaku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha fil ashril awakhir." Sungguhnya Lailatul Qadar itu terdapat ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi besok insyaallah ma'asyiral muslimin, 2 hari lagi kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan, kita sudah mempersiapkan diri. Saya beriktikaf, saya ingin mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah mempertemukan dengan Lailatul Qadar dan mendapatkan Lailatul Qadar. Berangkat sungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan. Pak, insyaallah dengan niat kita yang sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah memberikan kita Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan penjelasan ini semua dapat disimpulkan bahwa apabila kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, hendaklah kita bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malamnya secara keseluruhan, tidak batas-batas, tidak hanya malam sekian tidak, secara keseluruhan. Kalau kita betul-betul ingin mencari Lailatul Qadar, karena kita tidak tahu pada malam apa Lailatul Qadar itu ada. Apakah malam genap, apakah malam ganjil? Ya, kita tidak tahu. Walaupun sudah ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Taharrau. Katanya Rasulullah, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir. Fil witri minal ashri al awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu petunjuk dari Rasulullah. Tapi kita sungguh-sungguh mencarinya dari awal sampai akhir, mulai dari malam pertama hingga malam terakhir. Dan ditingkatkan lagi kesungguhan kita ketika pada malam-malam ganjil untuk mencari Lailatul Qadar. Dengan apa, ma'asyiral muslimin? Dengan salat. Ya, dengan salat berjamaah. Salat maghrib berjamaah di masjid. Salat isya berjamaah di masjid bersama imam. Salat tarawih berjamaah bersama imam. Kalau kita salat tarawih bersama imam, mendapatkan pahala bagaikan salat malam semalam suntuk. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai witirnya tidak di rumah.
ya, witirnya bersama imam selesai, kutibalahu qiyamul lailah. Maka dicatat baginya salat semalam suntuk, itu pahalanya. Jadi salat tarawihnya juga bersama imam. Ditambah salat subuhnya berjamaah bersama imam di masjid, ya. Dengan itu, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, ma'asyiral muslimin. Dengan apa ibadah-ibadah yang lain? Membaca Al-Qur'an, ya, dengan berzikir, dengan beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa tentang doa Lailatul Qadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau malam ini saya mendapatkan petunjuk ada Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah mengajarkan apa yang harus saya ucapkan, kata Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memberi maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku. Rawahu Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wallahu a'lam bisawab. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.